Coba-coba turunkan Jokowi, rakyat marah besar, wajah terduga provokator viral. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Kita melihat bagaimana Indonesia ini justru sangat baik di era Presiden Joko Widodo. Kita melihat bagaimana Joko Widodo membangun negara ini dengan luar biasa, mengubah arah haluan bangsa ini dari arah radikalisme berbau HTI dan FPI yang juga didukung para koruptor, bukan hal yang mudah. Joko Widodo memulainya dengan membangun infrastruktur agar pemerataan pembangunan terjadi. Membangun manusia adalah hal yang mustahil tanpa infrastruktur. Akan tetapi kita melihat bagaimana di negara ini masih ada saja orang-orang busuk yang ingin Jokowi dijatuhkan. Kita melihat selama ini setelah para attack dog, para politisi busuk macam dedengkot FPI, yakni Rizik Syihab dan juga para radikalis kadal gurun lain ditangkap, para polisi oposisi mulai ketakutan. Mereka mulai panik dan menggunakan senjata lapis kedua, mahasewa. Kita melihat bagaimana demo-demo mahasiswa yang gampang disewa itu dilakukan di berbagai penjuru Indonesia. Mereka itu mahasiswa bego yang waktu mendengar istilah makan bangku kuliah yang dimakan bangkunya beneran. Mereka mengambil semuanya terlalu literal. Para politisi busuk itu menggunakan dan menjadikan mahasiswa itu alat politik busuk mereka. Untuk kita ingat bersama, gerakan mahasiswa di era Orde Baru itu sangat kuat. Mungkin mereka masih berhalusinasi, memikirkan bahwa mahasiswa zaman sekarang mirip dengan mahasiswa zaman dulu. Kekuatan mereka sama, padahal kalau mau dibandingkan antara mahasiswa dulu dan sekarang, mereka itu jauh ibarat langit dan bumi. Kalau nggak mau dibilang surga dan neraka ya, inilah yang menjadi masalahnya. Sekarang, gerakan mahasiswa zaman sekarang kelihatannya bego. Coba-coba mau turunkan Jokowi dan membuat narasi endgame, wajah mereka pun akhirnya mendadak viral. Viral di mana-mana, menjadi begitu terkenal. Dengan narasi-narasi menghancurkan Joko Widodo, mereka ini justru langsung ciut sebelum berkembang. Wajah-wajah mereka dipampang, berikut dengan nomor teleponnya yang banyak sekali di Twitter. Akun-akun Twitter yang menjadi pendukung Joko Widodo selama ini sudah sangat jengah melihat bagaimana narasi busuk yang dikerjakan oleh pendukung Anies Baswedan beredar. Beberapa akun seperti Kusnul CH_ memanggil semua pendukung Joko Widodo di seantero negeri untuk melawan pengganggu Joko Widodo, meminta para pendukung Jokowi menghardik mereka yang mengganggu negeri ini dalam penanganan pandemi. Untuk kita ketahui bersama, hardikan itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam konteks mengusir setan. Para pembenci Jokowi ini memang bukan hanya wajahnya yang mirip setan, tapi kelakuannya lebih setan dari setan. Foto wajah para pembenci Jokowi dipajang di sosial media semuanya agar semua orang tahu. Kalau mereka tidak membantu pemerintah justru mengganggu penyelesaian pandemi. Wajah pelaku perusuh diviralkan dan beberapa sudah saya dapatkan di Twitter. Silakan disimak foto-foto ini, pasti Anda tidak asing. Dari jaketnya kelihatan ini jaket mahasiswa UI. Kalau kita perhatikan wajahnya, ada mantan ketua BEM UI, pendahulu dari Leon Alvinda, si manusia dungu itu. Ia pernah melakukan demonstrasi nggak penting dan pada akhirnya terbongkar afiliasinya dengan orang-orang KPK yang kaya di era SBY. Bersama amankan NKRI lewat ponsel, memfoto wajah-wajah para pendemo di tanggal 24 Juli 2021 alias Sabtu ini. Mereka akan turun ke jalan membangun narasi kalau Jokowi gagal dalam memimpin bangsa ini. Bahkan ada seorang anak dungu bernama Del Pedro yang pernah ngomong jelas Jokowi harus turun sebelum 2024. Orang ini memang siap dipermalukan, tapi orang ini belum tentu siap untuk viral dan hancur masa depannya di penjara nantinya, bukan? Wajah-wajah pelaku rusuh ini ada di media sosial. Saya akan mempostingnya secara bertahap di artikel ini. Kalau kita melihat dari cara kerjanya, kita tahu bahwa siapa yang ada di balik upaya penggagalan penanganan pandemi di Indonesia. Mereka adalah keluarga mangkrak dengan kelompok 212 sebagai attack dog atau anjing penyerangnya. Siapa penghasutnya? SJW dan mahasiswa dungu. Mereka mahasiswa yang gagal pansos. Bocah-bocah anarkis lah yang jadi pionnya. Siapa mereka? Banyak yang bisa saya sebutkan di sini. Ada yang gak suka sama Jokowi, bahkan ada yang terang-terangan ingin Jokowi turun sebelum 2024. Saya sudah sebut satu nama, yakni Del Pedro. Mahasiswa gak jelas, ngaku-ngaku anak Untar tapi ngaku-ngaku dia mahasiswa yang pernah di DO.
Kemudian ada satu lagi foto yang muncul dan menceritakan soal kami. Dalam foto tersebut ada spanduk terbentang lebar yang menuliskan turunkan Gus Dur. Ini diambil sudah beberapa tahun yang lalu sejak Gus Dur masih menjadi presiden. Siapakah kami? Kami adalah underbawa partai korupsi sapi dan partai berkarat di kampus-kampus. Mereka ini adalah sayap yang dilebarkan oleh para partai radikalis dengan kerjasama dengan partai korupsi sapi. Mereka menyasar kaum intelektual. Maksud saya kaum yang dianggap intelektual, kaum mahasiswa. Negara ini sedang baik-baik saja. Tapi datanglah para mahasiswa bungsut yang bikin onar. Namun ada satu hal yang mereka lupakan. Musuh Jokowi lupa, kekuatan Jokowi bukan ada pada Opung Luhut. Mereka mungkin salah strategi. Mereka lupa kalau kekuatan Jokowi justru ada di rakyat. Mereka sudah diindoktrinasi untuk tidak sadar itu. Kekuatan Jokowi ada di pemilihnya. Kaya atau miskin, tua atau muda, suku manapun mendukung Jokowi. Bahkan dalam demonstrasi aksi tolak PPKM di Bandung pun, ada massa yang tertangkap bawa pistol dan obat-obatan terlarang. Polisi pun sudah menelisik hal ini. Para mahasiswa bahkan di sana malah mengaku bahwa ada penunggangnya. Sungguh alasan yang sangat dungu. Kalau mau adakan demo di tengah pandemi ya sudah pasti ada penunggang. Jangan bilang nanti penunggangnya adalah kubu mangkrak yang anak-anaknya masih bocil, bawa perasaan dan sok merasa paling berjasa. Masa penolak PPKM ini pasti ditunggangi. Demonstrasi demi demonstrasi gak akan terjadi jika mereka patuh. Lah para pendemo saja sudah jelas kok melanggar peraturan PPKM. Masa sih mau ngeles kalau mereka ditunggangi? Jangan bilang mereka lah yang justru mau ditunggangi. Kan dungu sampah. Beberapa screenshot nomor-nomor HP pun terlihat. Saya mengambil saja dari akun Twitter @kangdede78. Nah, sudah paham kan siapa mereka? Jelas polisi, TNI, dan BIN harusnya bisa dengan segera menangkap orang ini. Begitulah tangkap-tangkap. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel